Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok 4, kelas B. Pada kesempatan video kali ini kami jelaskan proyek ujian akhir praktikum dari kuliah Internet of Things. Di sini kami membuat alat yaitu sistem pendeteksi asap berbasis Internet of Things, integrasikan dengan bot Telegram dan aplikasi BIM. Sebelumnya, di sini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Perkenalkan, nama saya Dea Ananta dengan NPM 2217051054. Saya Imran Syukuran Hamid dengan NPM 2257051001. Saya Juan Petra Prosesor, NPM 2117051005. Dan saya Rendri Fandi dengan NPM 2217051043. Saya Sheila Silvera Sandi dengan NPM 2217051150. Di sini saya ingin menjelaskan latar belakang dari pendeteksi asap. Jadi, alat pendeteksi asap itu sangat penting untuk mendeteksi adanya awal kebakaran. Asap ini merupakan indikator awal kebakaran. Nah, zaman dulu semua orang hanya mendeteksi kebakaran melalui pengamatan visual atau panca indera mereka seperti melihat adanya asap atau mencium bau asap. Namun metode tersebut kurang efektif karena sumber api mungkin sangat jauh hingga tidak diketahui banyak orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea Ananta. Selanjutnya di sini ada penjelasan ide, yaitu alat deteksi asap Internet of Things yang terhubung dengan Blink adalah ide yang menggabungkan teknologi Internet of Things dan platform Blink untuk meningkatkan kinerja lebih efisien dalam mendeteksi asap kebakaran. Dengan platform Blink menjadi lebih mudah dan cepat untuk mengirimkan notifikasi adanya terdeteksi asap. Alat pendeteksi asap meningkatkan keselamatan dan respon dalam situasi darurat kebakaran dengan memberi pengguna kemampuan untuk melihat, mengontrol, dan menerima peringatan secara lebih efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada Nodem CU ESP8266. Board elektronik yang berbasis chip ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi, microcontroller, dan juga koneksi internet atau Wi-Fi. Yang kedua ada kabel jumper. Kabel jumper ini digunakan sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Yang ketiga ada traffic light. LED pada smoke detector juga digunakan sebagai alarm visual ketika deteksi asap terjadi. Ketika smoke detector mendeteksi asap atau adanya potensi kebakaran. Yang keempat ada USB kabel mikro. Salah satu jenis konektor USB yang digunakan secara luas pada berbagai perangkat portable, termasuk ponsel cerdas, tablet, kamera digital, perangkat audio, dan banyak perangkat elektronik lainnya. Yang kelima ada buzzer alarm. Buzzer adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menghasilkan suara atau beep. Ini adalah perangkat output yang mengubah sinyal listrik menjadi suara. Yang terakhir ada MQ2, gas sensor. Sensor gas jenis metal oxide semikonduktor atau MQS disebut juga chemiresistor karena pendeteksinya didasarkan pada perubahan nilai resistensi material dari sensor ketika material atau material tersebut bersentuhan dengan gas A. Selanjutnya di sini ada demo dari alat yang kami buat, yaitu di sini ketika gas terdeteksi melalui sensor gas, nantinya akan Blink akan mengirimkan notifikasi dan juga akan mengirimkan notifikasi melalui bot Telegram. Sekian penjelasan mengenai alat Internet of Things yang sudah kami buat. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan tadi, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selanjutnya penjelasan kode mengenai alat pendeteksi asap yang udah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya. Di sini untuk penjelasan dari kode itu sendiri, pertama di sini kita memakai library. Yang pertama ada Blink tentunya, karena kita akan mengkoneksikan alat Internet of Things yang sudah kita buat ke aplikasi Blink. Terus yang selanjutnya di sini karena kita pakai sensor asap atau gas detector, di sini kita pakai library MQ2 Unified Sensor. Yang selanjutnya karena kita juga ingin mengintegrasikan alat tersebut dengan bot Telegram yang udah kita buat, di sini kita pakai library Universal Telegram Bot. Oke, untuk penjelasan kodenya, di sini pertama kita harus mendefine atau mendeklarasikan ID, name, dan token dari aplikasi Blink yang udah kita buat di template-nya. Terus selanjutnya di sini define Blink print serial. Lalu di sini ada chat ID. Chat ID ini merupakan username dari akun yang ingin dituju. Jadi bot ini akan mengirimkan pesan notifikasi ke akun Telegram dengan ID seperti ini. Lalu yang kedua, di sini kita harus mendefine bot tokennya. Bot token ini karena saya pakai bot father, dia bakalan otomatis ke generate untuk tokennya, sehingga kita bisa mengakses API dari bot tersebut. Nah, untuk selanjutnya library-nya udah jelasin tadi, kita pakai Universal Telegram Bot, habis itu WiFi untuk ESP8266. Lalu yang ketiga untuk mengkoneksikan WiFi-nya kita pakai WiFi Client Secure. Lalu untuk itu Blink juga, dan untuk alat perseptornya yaitu MQ2. Karena di sini kita pakai buzzer dan traffic light, kita harus juga mendefine pin yang disambungkan. Bisa lihat pada desain simulasi di sini. Untuk buzzer dia berada di pin D8, lalu untuk buzzer berada di pin D1, sedangkan untuk lampu merah atau red light-nya kita menghubungkannya dengan pin D8, D1 dan D8. Terus karena kita akan mengkoneksikannya ke WiFi, di sini kita pakai SSID dan password dari WiFi atau hotspot yang ingin kita sambungkan pada alat tersebut. Di sini untuk kasus ini saya pakai hotspot dari handphone saya untuk menghubungkannya ke internet. Lalu kita buat array char juga untuk Blink tokennya, lalu dimasukkan ke sini. Nah, untuk alat perseptornya di sini kita sambungkan ke pin A0. Dapat dilihat pada desain freezing di sini. Untuk alat MQ2-nya, gas sensornya kita sambungkan ke A0. Lanjut ke di sini kita deklarasikan variable smoke untuk menyimpan nilai dari smoke atau asap yang dideteksi oleh alat MQ2. Terus kita panggil objek instance-nya, terus kita masukkan pinnya ke dalam parameter instance-nya. Lalu di sini kita buat objek instant juga untuk WiFi client secure-nya, kita namain client. Sama halnya juga dengan client dan MQ2 tadi kita tambahin juga, kita buat juga objek instance-nya. Lalu kita masukkan parameter. Di sini parameternya kita masukin bot token sama klien yang ingin dituju. Di sini kliennya udah kita buat tadi. Untuk kliennya ini kan ini apa sih? Dari WiFi client secure ini. Jadi dia bakalan nyambungin Telegram bot ini melalui internet. Jadi mana internet dari alat tersebut terhubung melalui hotspot kita tadi. Ini SSID dan passwordnya. Nah, terus di sini kita deklarasikan variabel juga. Last sensor read di sini berfungsi untuk udah sejauh mana si sensor ini bakalan ngebaca nilai dari asap. Terus di sini kita deklarasikan constant long, yaitu sensor rate interval. Jadi kita ingin ngirim pesan ini ke bot Telegram itu berapa milidetik sekali dalam interval waktunya. Terus di sini ada juga variabel boolean-nya. Di sini sebagai penanda apakah asap sudah terdeteksi atau enggak. Untuk nilai defaultnya di sini variabel smoke detected-nya itu nilai defaultnya false. Terus selanjutnya karena di sini
pada aplikasi Blinknya kami mengadakan fitur mematikan buzzer melalui tombol. Maka dari itu kami membuat variable boolean yaitu buzzer enabled dengan nilai default true untuk menyimpan variabel status untuk switch buzzer dan notifikasi nanti pada Telegram. Terus di sini kita membuat function untuk mengirimkan data pada MQ2 ke Blink. Di sini kita masukin pin value-nya, terus kita parameter as integer, kita konversi ke integernya karena parameter itu kan float tadi. Terus buzzer enabled, apakah buzzer enabled tadi kan nilai defaultnya true, pin value-nya sama dengan 1 artinya true, nyala. Nah, di sini untuk pengkondisiannya jika buzzer enabled, jika buzzer tidak sama enabled, artinya kan buzzer enable-nya itu isinya false kan, karena nilai defaultnya true. Maka dari itu jika buzzer itu nggak nyala, maka dia bakal noton. Sebaliknya jika buzzer ini true, bernilai true ataupun nyala, maka dia akan menghasilkan suara. Lalu pada Blinknya akan dikirimkan pesan smoke, bahaya ada asap. Lalu untuk bot Telegram juga akan dikirimkan pesan, dimana akan dikirimkan ke chat ID yang udah kita define tadi di atas. Lalu isi pesannya adalah bahaya ada asap, potensi kebakaran. Di sini dapat dilihat bahwasanya pesannya udah masuk di sini. Oke, lanjut ke main programnya yaitu setup. Di sini sama halnya kita melakukan proses inisialisasi. Di sini untuk Blinknya kita masukkan authorization, SSD sama pass tadi, hotspot yang udah kita nyalain, terus wifi modenya, wifi status, terus wifi.begin. Ini merupakan built-in function dari library yang udah kita ini tadi. Untuk selanjutnya di sini kan kita inisialisasi untuk buzzer dan red light-nya tadi, terus kita atur nilai defaultnya menjadi low, artinya awal-awal itu dia bakal mati untuk buzzer maupun lampunya. Terus kita inisialisasi untuk perseptornya MQ2 gas detector. Terus kita membuat pengkondisian apakah untuk mengetahui apakah wifi yang kita gunakan telah tersambung atau belum. Di sini kan kita menggunakan sintaks while, yang dimana untuk pengkondisiannya wifi.status, misalnya wifi.statusnya itu nggak terkoneksi, dia bakalan ngulang-ulang terus memunculkan pesan connecting to wifi pada terminal lognya. Jika misalnya kondisi ini udah terpenuhi, artinya wifi udah terkoneksi, maka dia bakalan munculin pesan, loopingnya bakal berhenti dan munculin pesan connected to wifi. Nah, untuk kegunaan dari client.settingSecure ini untuk memastikan bahwasanya wifi yang kita gunakan itu akan dianggap sebagai aman, karena untuk library dari wifi ini sendiri lumayan sensitif jika terkoneksi dengan wifi yang tidak dikenal. Maka dari itu kita memakai function setting secure, artinya wifi yang kita koneksikan ini atau klien yang kita koneksikan ini aman. Lalu kita inisialisasi juga untuk virtual write untuk buzzer dan LED yang ingin kita pakai. Nah, selanjutnya di sini ada function untuk mengirim sensor datanya. Di sini kita pakai float values. Di sini ada pointernya, artinya kita bakalan baca dari MQ2-nya. Nah, nanti si values ini bakalan baca values yang nantinya akan digunakan di pengkondisian ini. Bisa dilihat bahwasanya pada Blink virtual write juga udah ada. Nanti dia bakalan bisa nampilin seberapa banyak atau seberapa pekat asap yang diterima oleh sensor MQ2. Nah, untuk pengkondisian pengiriman pesan baik itu ke Blink maupun Telegramnya, di sini ada nested if. Untuk pertamanya, jika smoke, value dari smoke ini lebih dari 1, nah dia bakalan lanjut ke pengkondisian berikutnya. Misalnya ini kan tidak sama dengan, artinya smoke detector ini dia kan nilai defaultnya itu false, artinya kalau gini dia bakalan true. Jika smoke itu kedeteksi,
dia bakalan nampilin kayak pesan-pesan gitu di terminal maupun di log event pada Blink ini. Nanti bakalan muncul notifikasi bahaya ada asap. Terus untuk bot Telegramnya akan dikirimkan juga notifikasi berupa bahaya ada asap potensi kebakaran seperti yang bisa kalian lihat di Telegram ini. Oke. Lalu untuk buzzernya di sini akan menyala. Begitu pula dengan LED-nya. Dan di sini kita memastikan juga bahwasanya untuk lampu beserta switch buzzer yang sudah dibuat di template Blink, dia bakalan nyala untuk LED-nya. Terus untuk switch-nya juga bakalan on karena smoke-nya terdeteksi. Nah, misalnya buzzer enabled, artinya kan buzzernya nyala. Kalau buzzernya nyala, dia bakalan munculin suara. Terus dia bakalan set nilai variabel dari Boolean smoke detected-nya menjadi true. Terus jika smoke-nya itu nggak kedeteksi sama sekali, ataupun misalnya dia memiliki kondisi di kurang dari 1, nah kita ngecek dulu di sini apakah smoke-nya itu terdeteksi atau enggak. Misalnya smoke-nya tidak terdeteksi atau bernilai false karena nilai defaultnya false di sini, maka kita akan mengirimkan pesan ke terminal bahwasanya tidak ada asap yang terdeteksi. Terus untuk alatnya juga buzzernya akan mati, begitu pula dengan LED-nya. Nah, sama halnya juga di alatnya, untuk LED virtual di aplikasi Blink juga akan mati. Lalu buzzernya akan dimatikan juga. Dan dia terakhir akan mengset nilai Boolean smoke detected menjadi false seperti nilai default sebelumnya. Nah, di sini ada function loop juga seperti biasa Blink run. Terus di sini kan tadi sempat disinggung kita ingin seberapa lama si alat ini mengirimkan data sensor smoke yang diterima oleh MQ2 ke bot Telegram ataupun ke Blink. Jadi di sini kita bisa mengset di sini untuk kami mengsetnya di angka 2000 milidetik atau di 2 detik sekali. Apa? Warning. Ada. Untuk tools IoT terdapat kabel jumper, USB kabel, dan lain-lain. Ketika ada asap yang terdeteksi, otomatis LED merah akan menyala dan buzzer juga akan menyala. Dan sistem akan memunculkan notifikasi lewat bot Telegram dan Blink. Berikut juga terdapat tampilan Blink dan Telegramnya. Dan berikut adalah hasil jadi atau desain yang telah kami buat.